Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Asania Lahagu. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di UPTD SD Negeri nomor 075063 TTHC, sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di RPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 fase C dengan materi hidup menurut kehendak Allah. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak kami. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Siapa dulu yang memimpin kita ke dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Tuhan. Teman-teman, mari kita nyanyi Bapak Kuda Sepadamu 3. Bapak Kuda Sepadamu dan terucapkan itu. Atas kasih anugerah-Mu yang tidak setia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hentikan momen kami dari rumah hingga sampai di sekolah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami, Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa menjadi anak yang baik dan pintar. Ya Tuhan, tolong juga buat guru-guru kami yang mengajarkan pada hari ini, beramal kekuatan yang baik, kesehatan yang baik, agar mereka bisa mengajar kami dengan baik. Selamat pagi, teman. Selamat pagi, teman. Baik, tepuk tangan kepada teman-teman. Sekarang kita absen ya. Dengarkan namamu masing-masing. Asriel Gula, Alan Eroga Gula, Helen Gula, Estomi Gula, Ferdin Memen Setia Gula, Farela Risto, Zean Angelen Carmelan Gula, Christian Saputra Gula, Lucky Luffy Gula, Novi Tre, Nevis Christoph Gula, Olivia Dewi Gula, Priscilla Pratista Adelia Gula, Gayaldi Gula, Roswita Indra Cahyani Gula, Dia Paul Gula, Victor Tapanuli Gula, Stefan Palosan Gula. Baik, semuanya hadir? Hadir, Bu. Sebelum kita masuk materi pelajaran yang baru, maka Ibu tanyakan siapa yang masih ingat, yang tidak lupa materi pelajaran minggu yang lalu. Kasih tangan di atas. Oke, silakan. Materi kita minggu lalu adalah susah dan senang kita melayani. Bagus. Siapa yang satu? Materi kita minggu lalu yaitu belajar mengenai bagaimana kita melayani dalam kehidupan sehari-hari walaupun susah dan senang. Oke, tepuk tangan kepada teman. Baik. Pada hari ini, mari kita belajar dengan baik dengan anak-anak
gambar yang ada di atas ini. Bagaimana menurut kamu gambar yang ada di atas ini? Siapa anak kami yang bisa menjelaskan gambar ini di atas? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Pada gambar nomor 1 ada seorang anak kecil yang sedang membantu temannya berdiri karena jatuh. Sedangkan pada gambar nomor 2 ada seorang lelaki yang sedang mencuri uang di tas seorang perempuan. Bagus. Di dalam penjelasan teman-temanmu ini, manakah sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Di gambar di atas ini, silakan. Sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah ada gambar pada gambar nomor 1, karena gambar nomor 1 menunjukkan ia sedang menolong temannya yang sedang kesusahan. Oke, bagus. Tepuk tangan sama si Zea. Di atas ini, inilah tujuan pelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak kami. Baik, anak-anak kami sudah bawa semuanya Alkitab? Dibuka Alkitabnya di dalam materi pelajaran kita adalah Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Dengan membaca Alkitab kita bagi dua. Bagi anak-anak kami perempuan, baca Alkitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10. Mulai. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi bercabutlah dan rupa-rupa kecemaran atau kesalahan itu saja jauh-jauhkan. Sekarang bagi anak-anak kami laki-laki, baca firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 10 sampai dengan 21. Mulai. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, terjadilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat. Sekarang harus kita mengerti apa tujuan dan maksud firman Tuhan yang telah dibaca oleh anak-anak kami. Yang pertama kali dulu adalah firman Tuhan itu bagaimanakah hidup menurut kehendak Allah. Yang pertama kali kita mengerti adalah menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak rencana Allah. Kehendak Allah itu yang ada di dalam Alkitab, diajarnya kita adalah kita harus membaca firman Tuhan itu setiap saat, setiap hari. Jangan lupa. Kedua, diajarnya kita di dalam firman Tuhan itu adalah harus kita berdoa. Dan ketiga, diajarnya kita di dalam firman Tuhan itu adalah mengasihi Allah dengan mengasihi sesama dan mengikuti perintah apakah perintah Tuhan yang telah Dia perintahkan di dalam itu untuk berbuat baik. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah harus kita adalah berbuat kasih. Dan kedua, apakah kehendak Tuhan yang selalu kita berbuat dan harus
harus kita laksanakan. Ketiga adalah harus kita mengampuni sesama seandainya ada sesama kita yang telah bersalah. Kemudian adalah harus kita memiliki kesabaran di dalam hidup kita ini. Dan kemudian harus ada kepada kita adalah ketaatan. Sikap-sikap yang selalu kita berbuat setiap hari, yang selalu kita berbuat kepada sesama, seperti ada teman kita yang sakit, maka harus kita adalah berbuat baik kepadanya adalah dengan menolong dia. Di dalam firman Tuhan itu ada sikap yang tidak baik yang Dia nyatakan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kesombongan. Tahu-tahu ada teman-teman minta bantu untuk adanya kekurangan semasa belajar, nggak ada pulpennya, ada kekurangannya. Dia pinjam kepada teman itu, makanya dia tidak kasih, dia tidak mengasihi sesamanya, dia tidak menolong. Sekarang kita melaksanakan diskusi kelompok. Maka kita bagikan nanti 4 kelompok, dan anak-anak kami coba lihat nama-namamu yang ada di atas ini. Sudah dilihat namanya? Sudah, Bu. Kelompok 2, sudah dilihat namanya? Sudah, Bu. Kelompok 3, sudah dilihat namanya? Sudah, Bu. Kelompok 4, sudah dilihat namanya? Sudah, Bu. Nah, di dalam keempat kelompok ini, unjuk tangan siapa ketua kelompok? Kasih tangan di atas. Oke. Ibu mempersilakan bagi anak-anak kami untuk membentuk kelompok. Ini adalah tempat kelompok 1. Di sini kelompok 2. Ini adalah kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Baik. Sudah siap membentuk kelompoknya? Coba perhatikan ya. Inilah LKPD yang telah disiapkan oleh Ibu. Dengan di dalamnya ada pertanyaan di sini nanti. Dan pertama kali dulu, ini tepat nama kelompokmu masing-masing. Kelompok apa nanti 1, 2 sampai 4 tulis di sini beserta dengan namamu. Kemudian di bawah ini ada pertanyaan yang perlu diisi dengan diberikan jawaban. Seperti sikap dan tindakan yang dihendaki oleh Allah, tolong ditulis di bawah ini. Apa saja yang dihendaki oleh Allah yang telah Ibu jelaskan tadi, dan kemudian sikap tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang Ibu bagikan ya. Baik, perhatikan anak-anak kami semuanya. Inilah bahan yang telah disediakan oleh Ibu. Dengan menulis di lembaran yang berwarna-warni ini nanti, apakah yang dikehendaki menurut oleh Allah dan apa juga yang tidak dikehendaki oleh menurut Allah di
dalam ini, dan setelah ditulis nanti satu persatu, dan tolong dilanjutkan di sini. Sudah mengerti? Oke, ini. Sesudah bagikan semuanya itu sama anak-anak kami, tolong kerjakan dengan bersama. Ya, cepat selesai. Ya, cepat ya. Mana? Kasih di sini. Leketkan. Cila, kerjakan. Bagikan, bagikan. Bagikan. Kerjasama. Baik, tugas kelompoknya sudah siap semuanya? Yang pertama, sekarang Ibu mempersilakan bagi anak kami untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tiap-tiap kelompok. Sekarang maju ke depan kelompok 1. Jadi teman-teman semua, ini dia hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama, sikap dan tindakan yang dikehendaki Allah. 1. Saling menolong. 2. Tidak membunuh. 3. Tidak curang. 4. Mendengarkan firman Tuhan. Berikutnya, sikap dan tindakan yang tidak dikehendaki Allah, yaitu 1. Membunuh. 2. Menggosip. 3. Merencanakan yang jahat. 4. Menjelekkan teman. Hanya ini hasil diskusi kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Oke, tepuk tangan dari kelompok 1. Sudah dari sini. Maju kelompok 2. Ini hasil kelompok 2. Silakan baca. Silakan baca, ketua. Hai teman-teman semua, inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Kami akan bacakan. Yang pertama-tama sekali, sikap dan tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Contohnya, jujur, rendah hati, rajin berdoa, sabar. Yang kedua, sikap dan tindakan yang tidak dikehendaki Allah, yaitu berkelahi, memaki, menakuti teman, dan mencuri barang atau keperluan teman. Bagus, sudah dilihat semuanya? Sudah. Bagus, tepuk tangan kelompok 2. Nah, tolong teruskan dan dilengket ke atas. Sekarang kami tampilkan dari kelompok 3. Bagaimana hasil kerja kelompoknya? Tolong tunjukkan dan langsung dibaca.
yang telah kalian kerjakan ini boleh kita katakan adalah sangat baik. Tepuk tangan semuanya. Beberapa yang telah kalian kerjakan di atas ini, kami silakan bagi anak kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Bu, kenapa kita harus bersikap sesuai kehendak Tuhan? Baik. Baik sekali pertanyaan teman-teman ini. Siapa yang bisa menjawab di antaranya? Di antara kalian? Ya. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita, kita juga akan berkati Tuhan jika sikap kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oke. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Jika kita terus tidak melakukan yang sesuai kehendak Tuhan, apa yang kita dapatkan, Bu? Oke, terima kasih. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Jika kita tidak melakukan sesuai kehendak Tuhan, maka kita tidak akan bahagia, tidak akan mendapatkan kedamaian, apalagi kita tidak akan bersyukur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, bagi anak-anak kami semuanya, karena sudah selesai diskusi kelompok atau orientasi kelompok, maka anak-anak kami kembali ke tempat semula. Mana tempatmu semula? Ibu silakan. Baik, anak-anak kami semuanya sudah kembali di tempat semula. Sekarang kita mengerjakan tugas menurut materi pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Ibu bagikan soalnya dan setelah nanti dikerjakan, Ibu memberi kesempatan selama 10 menit. Jangan lupa menulis namanya. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan ya. Kerjakan sendiri ya. Oke, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, serahkan di depan. Baik, bagi anak-anak kami, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, di antara anak-anak kami, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Hidup menurut kehendak Allah berarti kita menjalankan hidup sesuai ajaran dan perintah Tuhan kita, seperti selalu jujur, selalu menolong, dan sebagainya. Oke, betul. Tepuk tangan sama-sama. Jika kita ingin beroleh kebahagiaan, kedamaian, dan ingin masuk surga dan ingin selalu diberkati oleh Tuhan, maka kita harus bersikap sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu seperti dengan saling menolong sesama, saling mengasihi, dan saling menolong. Oke, silakan duduk. Bagus, tepuk tangan. Pada kesempatan yang baik ini ada lembaran refleksi yang Ibu bagikan bagi kalian semuanya dengan bagaimanakah pendapatmu setelah kamu mempelajari pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, bagaimanakah rasanya di dalam
tulis namamu. Ini. Silakan ditulis. Baik, anak-anak kami semuanya sudah siap? Baik, silakan mengumpulkan ke depan. Karena sudah siap merefleksikan pelajaran kita pada hari ini, maka Ibu menyampaikan apa yang menjadi materi pelajaran kita minggu depan adalah manusia baru selalu ingin berdamai. Makanya anak-anak kami harus belajar di rumah dan jangan lupa kamu selalu baca-baca Alkitab. Sebelum kita pulang ke rumah, maka kembali kita menyerahkan diri, jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin kita untuk berdoa? Oke, silakan ke depan. Selamat siang teman. Teman-teman mereka menyanyi bangkit tidak ya. Teman-teman mereka bersatu doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari tadi pagi hingga siang ini ya Tuhan, sementara kami mau pulang bersatulah kami dari perjalanan nanti. Ya Tuhan, Bapak Ibu guru yang mengajarkan pada hari ini bernama kekuatan kesehatan agar mereka bisa mengajar kami dengan baik lagi. Ya Tuhan, orang tua kami mencari kamu sehari-hari bernama kekuatan. Selamat siang Tuhan. Oke, baik, silakan pulang dan selamat siang. Selamat